Negara-negara yang tidak disebutkan dalam hadits: A. Amerika, B. Afrika, C. Cina dan Rusia, D. Australia, E. Asia Tenggara. Secara khusus kita belum menemukan nas-nas yang menyebutkan beberapa negara ini: Amerika, Afrika, Cina, Rusia, Australia dan Asia Tenggara, dan keadaannya di akhir zaman menjelang hari kiamat. Hanya saja berdasar nas-nas yang umum bisa disimpulkan bahwa negeri-negeri tersebut di akhir zaman akan menjadi daerah yang ditaklukkan oleh Islam, terutama pada masa Imam Mahdi dan Isa bin Maryam. Islam akan mencapai negeri-negeri tersebut, sebagian besar penduduknya akan masuk Islam dan merasakan indahnya hidup di bawah naungan syariat Allah, tentang kemenangan umat Islam atas penguasa bala tentara, dan penduduk negeri-negeri yang memusuhi agama Islam. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong agamanya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Al-Hajj 22:40. Dan sungguh, janji kami telah tetap bagi hamba-hamba kami yang menjadi rasul. Yaitu mereka itu pasti akan mendapatkan kemenangan, pertolongan. Dan sesungguhnya bala tentara kami itulah yang pasti menang. Asy-Syaffat 37:17-173. Hai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolong kalian dan meneguhkan kedudukan kalian. Muhammad 47:7. Allah telah menetapkan, aku dan rasul-rasulku pasti menang. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Al-Mujadilah 58:21. Dalam keempat ayat ini, Allah menjanjikan kemenangan bagi orang-orang yang beriman, beramal salih, dan berjuang menegakkan kalimat-Nya. Dalam ayat-ayat lain dijelaskan, kemenangan yang dijanjikan ini tidak saja berupa kebahagiaan abadi dan keselamatan di akhirat, namun juga terjadi di dunia. Berupa keteguhan, kemenangan atas musuh, dan kekuasaan di muka bumi. Sesungguhnya bumi itu milik Allah. Allah akan mewariskannya kepada siapa yang dikehendakinya dari kalangan hamba-hambanya. Dan kesudahan yang baik hanyalah bagi orang-orang yang bertakwa. Al-A'raf 7:128. Dan sesungguhnya telah kami tetapkan di dalam Zabur setelah tertulis di dalam Az-Zikr, bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang syalih. Al-Anbiya 21:105. Menurut Imam Mujahid, Zaid bin Aslam, Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, dan Sufyan Ats-Tsauri. Yang dimaksud dengan Az-Zikr dalam ayat ini adalah kitab di Al-Lauhal Mahfuz yang menulis seluruh apa yang terjadi sejak awal penciptaan makhluk hingga berakhirnya alam semesta. Sedangkan Zabur adalah kitab-kitab suci yang diturunkan Allah kepada para nabi dan rasul. Pendapat ini dipilih oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Sesungguhnya kami benar-benar akan memenangkan rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman, dalam kehidupan di dunia dan pada hari berdiri para saksi, untuk memberi kesaksian, yakni hari kiamat. Al-Mu'min 40:51. Lebih jelas lagi, Allah menegaskan bahwa kekuasaan di muka bumi, keteguhan agama, dan stabilitas kehidupan yang akan diraih oleh orang-orang yang beriman dan beramal salih di kelak hari ini, tidak jauh berbeda dengan apa yang telah diraih dan dirasakan oleh orang-orang yang beriman dan beramal salih di zaman-zaman terdahulu. Allah berfirman, Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kalian yang beriman dan beramal salih, bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Dan sungguh Dia akan meneguhkan untuk mereka agama mereka yang telah diridainya. Dan Dia benar-benar mengubah keadaan mereka, dari rasa takut menjadi rasa aman, mereka akan beribadah kepadaku semata. Tidak menyekutukanku dengan suatu apapun. Tetapi barang siapa kafir setelah itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasih. An-Nur 24:55. Makna ayat Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Ini dijelaskan lebih lanjut dalam berbagai hadits syahih, di antara hadits Sauban Maula Rasulullah bahwasanya Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah melipat untukku bumi, maka aku bisa melihat ujung timur bumi dan ujung baratnya. Dan sesungguhnya kekuasaan umatku akan mencapai apa yang dilihat untukku. Aku juga dikaruniahi 2 perbendaharaan kekayaan merah, Roma, dan putih, Persia. Dari Tamin dari ia berkata, sesungguhnya Rasulullah bersabda, urusan Islam
benar-benar akan mencapai apa yang dicapai malam dan siang, yakni seluruh dunia. Dan Allah tidak akan menyisakan sebuah rumah pun di muka bumi ini. Baik rumah di kota maupun rumah di desa, rumah nomaden, kecuali Allah akan memasukkannya ke dalam agama ini, dengan kemuliaan orang yang mulia atau kehinaan orang yang hina. Kemuliaan yang dengannya Allah memuliakan Islam. Dan kehinaan yang dengannya Allah menghinakan kekafiran. Dari Abu Umamah al-Bahili dia berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah menghadapkanku ke arah negeri Syam dan menjadikanku membelakangi negeri Yaman. Allah berfirman kepadaku, wahai Muhammad, sesungguhnya aku telah menjadikan negeri di hadapanmu sebagai ghanimah, harta rampasan perang, dan rezeki, dan aku telah menjadikan negeri di belakang punggungmu sebagai tambahan karunia. Islam senantiasa akan bertambah jaya, dan kesirikan serta orang-orang musyrik akan semakin lemah, sehingga akan ada dua orang wanita yang melakukan perjalanan jauh, dengan aman, tanpa takut sesuatu pun selain kezaliman, penguasa. Beliau lantas bersabda, demi zat yang nyawaku berada dalam tangannya. Sesungguhnya tidak akan berlalu waktu malam dan siang kecuali agama Islam ini akan mencapai apa yang dilewati oleh bintang ini, matahari. Dan dalam riwayat lain, urusan Islam ini benar-benar akan mencapai apa yang dicapai oleh malam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siang tidak akan musnah, sampai Lata dan Uzza disembah. Aisyah bertanya, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, semula aku benar-benar menyangka bahwa setelah Allah menurunkan ayatnya, yang artinya, dialah yang telah mengutus Rasul-Nya, dengan membawa petunjuk, Al-Quran, dan agama yang benar untuk dimenangkannya atas segala agama, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai. At-Taubah 9:33, bahwa itu benar-benar sempurna, beliau bersabda, sungguh, itu akan terus berlangsung hingga waktu yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian Allah akan mengirimkan angin Thayyibah, angin harum, yang mewafatkan setiap orang yang di dalam hatinya terdapat seberat 1 biji sawi keimanan, sehingga tinggallah orang-orang yang tidak ada kebaikan di dalam dirinya, sehingga mereka kembali kepada agama nenek moyang mereka. Hadits-hadits ini dengan sangat tegas menyebutkan bahwa kekuasaan orang-orang yang beriman dan beramal syalih dari kalangan umat Islam suatu saat akan mencapai seluruh muka bumi. Itulah khilafah, ala minhajin nubuwah, yakni khilafah atau kepemimpinan tunggal umat Islam di bawah para penguasa yang memenuhi syarat menjadi khalifah. Dan mereka mampu menegakkan din ini dalam seluruh aspek kehidupan bernegara. Pada masa kekuasaan dinasti Umayyah, Abbasiyah, dan Utsmaniyah, umat Islam mampu memerintah sebuah wilayah yang sangat luas. Kekuasaan dinasti Utsmaniyah bahkan meliputi benua Afrika, sebagian besar benua Asia dan sebagian benua Eropa. Walau demikian, kekuasaan Islam belum mencapai seluruh negara dan benua di dunia. Kekuasaan Islam atas seluruh dunia, insya Allah, akan tiba sebelum terjadinya kiamat. Dan besar kemungkinan, dunia benar-benar berada dalam naungan Islam pada masa Imam Al-Mahdi dan Nabi Isa, sebagaimana disebutkan dalam berbagai hadits syahih tentang kepemimpinan Al-Mahdi dan Nabi Isa, di antaranya adalah, pertama, hadits Abdullah bin Mas'ud. Dari Abdullah bin Mas'ud katanya, Rasulullah bersabda, kiamat tidak akan terjadi sampai semua manusia dipimpin oleh seseorang dari Ahlul Baitku. Namanya sama dengan namaku, nama ayahnya sama dengan nama ayahku. La akan memenuhi bumi dengan keadilan. Kedua, hadits Abu Sa'idi Al-Hudri. Dari Abu Sa'idi Al-Hudri, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-Mahdi dari kalangan kami, Ahlul Bait. La berhidung mancung dan berdahi lebar. Ia akan memenuhi bumi dengan keadilan sebagaimana telah terpenuhi dengan laku durjana dan kezaliman. La akan hidup selama sekian. Lantas beliau membentangkan tangan kiri dan 2 jari tangan kanan beliau, jari telunjuk dan ibu jari. Beliau menyatakan demikian 3 kali. Ketiga, hadits Abu Hurairah bahwasanya Nabi bersabda, para nabi itu bersaudara seayah dengan ibu yang berbeda-beda, sedang agama mereka satu. Aku adalah orang yang paling dekat dengan Isa putra Maryam, karena antara aku dengan dia tidak diselingi oleh seorang nabi pun. Dan sesungguhnya dia akan turun ke bumi. Maka jika ia turun, kenalilah oleh kalian ciri-cirinya. La adalah seorang yang warna kulitnya tidak terlalu merah tidak pula terlalu putih, sedang, dengan mengenakan 2 pakaian. Dari atas kepalanya seperti menetes air. Meski tidak kelihatan ada air basah.
Ia berjihad dan mengajak manusia untuk masuk Islam. Menumbangkan salib, membunuhi babi, tidak memungut jizyah. Pada masa itu Allah akan menghancurkan seluruh agama selain Islam, dan pada masa itu Allah membinasakan Al-Masih Ad-Dajjal. Suasana di muka bumi pada saat itu sangat aman, sehingga ular hitam dapat hidup bersama dengan unta, harimau berdampingan dengan sapi, dan serigala bersama dengan kambing, dan anak-anak kecil dapat bermain-main dengan ular sedang ular-ular itu tidak membahayakan mereka. Isa akan hidup selama 40 tahun, kemudian ia wafat dan disyolatkan oleh kaum muslimin, demikianlah. Agama Islam akan mencapai seluruh jengkal muka bumi. Syariat Islam akan menebarkan rahmat ke segenap penjuru dunia. Kekuasaan Islam akan meliputi seluruh negara dan benua di dunia. Besar kemungkinan penaklukan negara-negara tersebut akan melalui jalan jihad fisabilillah, bukan jalan damai dan diplomasi. Dugaan ini didasarkan kepada beberapa alasan. Pertama, janji Allah dalam ayat-ayat Al-Quran yang akan memenangkan golongan yang membela dan memperjuangkan agamanya atas golongan yang membangkang dan memusuhi agamanya. Allah diantaranya menyebutkan dengan lafaz, tentara kami. Dalam surat Al-Baqarah, Al-Imran, Al-Anfal, At-Taubah dan Al-Ahzab, misalnya, Allah menyebutkan kemenangan kaum beriman atas musuh-musuh Islam diperoleh setelah terjadinya proses benturan kekuatan. Kedua, hadits mutawatir tentang adanya At-Taifah Al-Mansyurah, sekelompok umat Islam yang teguh dalam mengikuti kebenaran Islam, dan mereka memperjuangkannya dengan jalan dakwah dan jihad fisabilillah. Mereka akan meraih kemenangan atas musuh-musuh Islam, dan keberadaan mereka akan senantiasa ada pada setiap generasi, sampai datangnya masa Imam Mahdi dan Nabi Isa. Perjuangan kelompok umat Islam ini mencapai puncaknya dengan peperangan mereka melawan Dajjal, sebagaimana dijelaskan dalam hadits yang syahih. Ketiga, sunnatullah yang berupa realitas sejarah telah menunjukkan bahwa kemenangan kebenaran atas kebatilan dicapai setelah melalui proses panjang benturan dan pertarungan. Adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikarunia Jawamiul Kalim dan dimenangkan atas musuh-musuh Islam meski antara pasukan beliau dengan musuh masih terdapat jarak sejauh 1 bulan perjalanan. Meski demikian, beliau tetap menerjuni kancah jihad fisabilillah, mengalami luka-luka, dan kehilangan banyak prajurit terbaiknya. Apabila beliau yang mendapatkan jaminan kemenangan atas musuh-musuh Islam saja tidak mencukupkan diri dengan diplomasi dan dakwah, dan harus menerjuni kancah jihad, terlebih dengan umat Islam di akhir zaman. Musuh-musuh Islam di akhir zaman tentu lebih banyak dari musuh-musuh Islam di zaman nubuah. Dan konsekuensi logisnya sudah tentu jihad fisabilillah yang akan dilalui kaum muslimin lebih panjang dan berat.